Ibu jemaat yang boleh hadir di tempat ini, di gereja, sama-sama kita beribadah juga bersama-sama dengan saudara dan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ya, Bapak Ibu, memang hari ini ibadah kita secara online-nya tidak seperti biasa, karena biasa kita sudah mempersiapkan recording, tetapi karena satu dan dua hal kendala teknis, ya kita hari ini live streaming di Facebook, ya. Tapi saya percaya bahwa seberapapun kita di rumah, jemaat Tuhan yang sudah berhasil mengikuti ibadah ini, dan bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan, berkat kebenaran firman Tuhan, dan tidak mengurangi sukacita kita. Saya tidak percaya semua tim yang ingin mempersiapkan juga sudah berupaya semaksimal, tapi namanya saja apa istilahnya buatan manusia atau bagaimana, ya, tentunya ada kendala secara teknis, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita boleh menikmati ibadah. Secara khusus kita yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita buka satu bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Nanti minta tolong LCD terus mengikuti, jadi ayat-ayat yang disebutkan nanti ditampilkan untuk mempermudah kita, untuk mempermudah saya juga secara khususnya menyampaikan kebenaran firman. Yohanes pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11. Saya mengundang sekali lagi Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Saya baca ayat yang pertama, jemaat baca ayat yang kedua, nanti di ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakku, supaya anakku mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang dimiliki di hadirat sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka yang memilikimu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memiliki firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan dalam mereka. Yang ke-11, dan aku bersama-sama, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu yang Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka bisa sama seperti kita. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Ya, temanya dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Saudara, kita sudah masuk dalam minggu Paskah yang terakhir. Minggu depan kita masuk dalam minggu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, dan sampai dengan saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Ya, sekalipun kita seberapa yang ada di tempat ini boleh beribadah bersama-sama, tetapi seluruh gereja persekutuan masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Ya, ini
merupakan satu hal yang sebenarnya tidak nyaman secara persekutuan. Tetapi ini harus kita lewati. Ini harus kita jalani dengan penuh sukacita. Kita merayakan Jumat Agung di rumah masing-masing. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus juga di rumah masing-masing. Kemarin kita merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus juga di rumah masing-masing. Tetapi kita tetap dapat menikmati sukacita. Karena memang kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang bisa kita lewati. Nah, kalau kita melihat tema tadi dikatakan dikuatkan sebagai pengikut Kristus, artinya apa? Artinya orang yang menjadi pengikut Kristus itu, Bapak Ibu, mereka akan tetap akan mengalami berbagai macam bentuk kehidupan. Ada suka, ada duka, begitu ya. Jadi kalau dikatakan dikuatkan sebagai pengikut Kristus, artinya seorang pengikut Kristus itu akan memperoleh kekuatan. Nah, orang yang memperoleh kekuatan biasanya itu adalah orang yang akan menghadapi sesuatu yang cukup berat di depannya, begitu ya. Jadi kalau dikatakan ketika kita dikuatkan sebagai pengikut Kristus, ada satu pertanyaan perenungan yang kita boleh renungkan bersama-sama. Ya. Apa yang akan dialami oleh seorang yang sudah memberikan diri menjadi pengikut Kristus? Atau begini, saudara, apa kata Yesus bagi setiap orang yang datang kepadanya dan memiliki komitmen untuk mengikuti Dia? Bagaimana apa yang akan kita alami ketika kita benar-benar sudah menyerahkan hidup kita ikut Tuhan? Ya, itu menjadi satu perenungan. Kalau kita banyak melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh banyak orang, ada yang berkata begini, wah, kalau ikut Tuhan, ikut Yesus, kamu akan sukses, kamu akan berhasil, tidak ada sakit penyakit, hidupmu akan aman, begitu ya. Kalau misalnya seperti itu bagaimana, saudara? Enak ya pastinya. Tapi kenyataannya bagaimana? Ketika kita ikut Kristus, apakah masalah itu tidak menghampiri kehidupan kita? Ketika kita memberi diri sebagai menjadi orang percaya, apakah benar-benar hidup kita akan mulus tanpa ada problem dalam kehidupan kita? Ya, kalau kita belajar dari satu lagu, lagu yang berisi tentang firman berkata bahwa ketika kita ikut Tuhan, Bapak Ibu, ya, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada persoalan. Makanya kita perlu kekuatan sebagai orang percaya. Ketika kita ikut Tuhan, masalah tetap bisa datang menghampiri. Karena Tuhan berjanji, langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Tetapi yang Tuhan janji apa, saudara? Yang Tuhan janji adalah kekuatan yang diberikannya bagi setiap orang yang mau mengiringnya, yang mau mengikutinya. Tuhan berikan kekuatan. Artinya, ketika kita memberi diri menjadi orang percaya, saudara, jangan kita berpikir bahwa wah, ketika saya sudah percaya kepada Kristus, maka saya akan dibebaskan dari segala masalah kehidupan. Mau kita orang Kristen, mau kita orang percaya, ataupun kita orang yang tidak percaya, tetap semua akan kita hadapi. Namanya hidup di dunia ini macam-macam. Ya. Tapi yang kedua juga berkata begini, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus pikul salib. Ya. Nah, sebelum kita tadi kan dikatakan di dalam Lukas ya, di dalam Matius pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-24, saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut. Kalau yang pertama tadi pendapat berkata kalau ikut Tuhan, pokoknya jalan aman terus, tidak akan ada masalah, enak ya. Tapi yang kedua ini ya, berkata bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita harus mengalami penderitaan, kita harus pikul salib, kita harus menderita pokoknya. Pokoknya kalau hidup kita enak, artinya dipertanyakan kita ikut Tuhan. Kalau kita masih menikmati dunia ini, artinya dipertanyakan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, saudara, dari kedua hal ini mana ya, saudara? Ya, kalau yang pertama tadi teologi kemakmuran, yang berkata kalau hidup orang percaya tidak akan sakit. Kalau sakit, kalau ada banyak masalah, kalau banyak tantangan, artinya apa? Artinya kita sedang tidak sungguh-sungguh hidup. Ya, artinya ada dosa, tidak
Tidak selalu gitu ya. Atau yang kedua, ikut Tuhan itu harus menderita. Kalau kita hidup enak artinya tidak sedang ikut Tuhan yang sungguh-sungguh gitu ya. Atau salah. Jadi yang mana yang harus kita ikuti? Nah, kalau dikatakan dikuatkan sebagai pengikut Kristus, ya, kita belajar tentang firman Tuhan. Kita mengalami keseimbangan. Ada lagu yang berkata, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Ya, tiap hari aku dibimbingnya, dan semuanya sesuai dengan hikmat Tuhan. Kita diberikan apa yang kita perlu. Ada suka, ada duka. Ya, kita bisa melewati sukacita. Kita juga menikmati berkat Tuhan. Kalau saya tanya, Bapak Ibu yang mau menikmati berkat Tuhan di tempat ini, amin? Semua rindu? Amin. Tetapi fokus kita bukan berkatnya, tetapi kepada pribadi yang memberi berkat. Sehingga kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan. Kita tidak terpesona kepada berkatnya, tetapi kita terpesona dan akan semakin kagum karena berkat itu oleh karena si pemberi berkat. Begitupun ketika kita dalam keadaan terpuruk, ya Tuhan izinkan. Sekalipun kita hidup saleh, sekalipun kita hidup taat akan Tuhan, bukan berarti kemudian hidup kita akan mulus. Bisa saja Tuhan memberikan kita masalah. Di Alkitab jelas ya, contohnya Ayub. Ya, Ayub itu kurang saleh apa ya saudara? Tetapi Tuhan juga mengizinkan penderitaan dalam kehidupan. Tuhan juga mengizinkan dia mengalami masalah, bahkan bertubi-tubi masalah yang dihadapi. Tetapi dia tetap berkata bahwa itu Tuhan itu luar biasa. Jangan mau yang enak-enaknya saja. Ketika Tuhan beri enak, ketika Tuhan beri sesuatu yang berkat dalam pengertian yang menyenangkan, kita akan berkata, haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita datang masuk dalam sebuah pergumulan, kita lantas tidak bilang, wah Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Maka kita akan tetap berkata bahwa Tuhan tetap beri kita kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan doa Tuhan Yesus untuk setiap orang percaya, untuk setiap pengikut Kristus, ya. Doa yang diberikan atau doa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada setiap kita. Coba kita lihat di ayat yang ke-20 dalam Yohanes pasal yang ke-17 ya. Jadi doa ini memang secara khusus pada waktu itu untuk murid-murid. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang ke-20 dikatakan begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, dari ayat yang ke-20 kita tahu, yang dikatakan tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan siapa? Pemberitaan para rasul, pemberitaan para murid yang memberitakan firman, kemudian menjadi orang percaya, sebagaimana kita yang ada di tempat ini. Doa ini juga doa ini juga Tuhan naikkan bagi setiap kita, supaya ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita tetap terus menerima kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dalam bagian firman ini merupakan doa yang diberikan oleh Tuhan Yesus atau yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Doa ini merupakan satu keteladanan dalam sebuah komunitas. Ya, doa ini merupakan satu keteladanan dalam sebuah komunitas. Bagaimana Yesus berdoa untuk para murid-muridnya. Nah, pertanyaan penting juga ini. Ketika kita membaca bagian ini, loh, kenapa Tuhan Yesus berdoa? Bukankah dia Tuhan? Tuhan kok berdoa, gitu ya. Nanti orang dari luar iman Kristen sering memakai bagian ini untuk menyerang iman Kristen. Loh, katanya Tuhan, tetapi kok berdoa? Bahkan di ayat yang ketiga itu sering dipakai oleh mereka-mereka yang tidak mereka-mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang ketiga itu dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Loh, Tuhan kok berdoa? Tuhan itu biasanya menjadi alamat tempat kita berdoa, kan katanya begitu. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan Yesus itu ada utusan, apalagi saksi Yehova. Saksi Yehova pakai ayat ini untuk menyerang iman Kristen. Ya, karena mereka dikatakan adalah bidat. Dan
ayat ini dipakai karena inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi bagaimana kita melihat bagian ini? Adakah kita juga berpikir seperti itu, bahwa Yesus itu berdoa gitu ya? Nah, jawabannya adalah saudara, Yesus berdoa dalam sisi kemanusiaannya. Karena kita percaya dalam teologi dasar iman Kristen, Yesus itu 100% Allah, juga 100% manusia. Di dalam kemanusiaan dia berdoa sebagai sebuah teladan. Ya, kalau dikatakan dia adalah utusan, betul. Dalam iman Kristen, Yesus itu nabi, Yesus itu raja, ya. Yesus itu dikatakan imam besar kita. Tetapi Yesus juga adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, di bagian ayat-ayat yang lain menunjukkan sisi kealahannya. Makanya saya mengatakan begini, saudara. Kalau kita belajar firman, jangan kita hanya ambil satu bagian ayat, sepotong. Kalau kita hanya membaca sepotong, maka kita bisa keliru. Kalau kita cuma pakai ayat ini, kemudian ayatnya ketiga, artinya Yesus itu adalah utusan, bukan Allah. Ya, di satu sisi. Tetapi kalau kita melihat secara konteks keseluruhannya, dikatakan di ayat yang kedua itu, di ayat yang kedua, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya, kepada Yesus diberikan segala kuasa atas apa yang hidup. Bahkan di dalam Matius pasal 28, sebelum Yesus berangkat ke surga, peristiwa yang baru saja kita lewati bersama-sama, dikatakan Yesus itu sudah menerima segala kuasa atas segala yang hidup. Itu menunjukkan sisi kealahannya. Kemudian yang berikutnya dikatakan dia memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, di ayat yang kelima. Ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Maksudnya di satu sisi Alkitab itu menjelaskan Yesus itu adalah utusan Allah sebagai nabi yang menyampaikan firman Allah, memberitakan firman Allah. Di satu sisi firman Tuhan Alkitab itu memang menyatakan Yesus itu human, manusia biasa, benar. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga kita jangan mau ibarat kata disesatkan dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran. Kalau kita ngerti itu ya dia 100% Allah, 100% manusia. Kalau saya ambil analoginya begini, saudara, bagaimana sih mungkin kita sekalipun sudah puluhan tahun, sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, untuk memahami 100% Allah, 100% manusia ini kadang-kadang masih agak bingung ya. Tapi saya mau kasih analogi yang sangat sederhana. Presiden kita Insinyur Joko Widodo, dia presiden, betul ya. Tapi kayak dia pulang kampung ke Solo, begitu kan? Dia pulang kampung ke Solo, umpama lagi liburannya, tapi nggak boleh mudik sekarang ya. Umpama dia pulang kampung ke Solo di rumah pribadinya. Bagaimana statusnya, saudara? Statusnya ketika dia ada di rumah itu, dia tetap adalah masyarakat yang dia harus mengikuti apa segala sesuatu yang disampaikan oleh mungkin pemerintah setempat, setingkat RT. Ketika dia ada di rumah, statusnya tetap adalah masyarakat yang mesti nurut dengan apa yang ada aturan di RT tersebut, sekalipun dia presiden. Betul atau tidak? Betul ya. Tetapi di sisi yang bersamaan atau di saat yang bersamaan, yang jabatannya sebagai presiden juga tidak hilang kan? Dia ada di rumahnya sebagai, misalnya saya nggak tahu alamatnya, ini sebagai satu contoh. Misalnya dia alamatnya di mana, jalan apa, RT sekian. Dia tetap adalah warga situ kan, karena dia punya KTP, domisilinya jelas sebagai masyarakat juga. Tetapi di sisi yang lain, dia juga adalah sebagai kepala negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. Jadi dalam satu waktu dia bisa punya dua, ibaratnya status. Begitulah Kristus. Ketika dia ada di dalam dunia ini, saudara, dia manusia, tetapi tidak serta-merta keilahian itu hilang sepenuhnya. Dia tetap Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini penting sebelum kita masuk ke dalam bagian yang akan menguatkan kita. Ini merupakan satu doktrin iman Kristen yang harus kita pahami, bahwa Yesus Kristus juga berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Ya, segala milik Bapa adalah miliknya.
dikatakan bahwa nama Bapa juga adalah namanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat bagian firman Tuhan ini dengan benar. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian yang sesuai dengan tema kita, yang berbicara tentang dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Dari doa Tuhan Yesus ini ada dua hal. Ya, ada dua hal yang merupakan isi dari doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Itu ada di ayat yang ke-11. Mari kita lihat di ayat yang ke-11, dan saya ingin kita membaca sekali lagi bersama-sama di ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir kita baca ya. 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ada dua isi, ada dua hal yang menjadi isi dari doa Tuhan Yesus. Yang pertama, untuk pemeliharaan kehidupan umatnya. Yesus berdoa untuk memberikan satu teladan bagi setiap kita, ya, yang isinya supaya ada pemeliharaan dalam setiap kehidupan umatnya. Dan yang kedua, supaya ada kesatuan, unity dalam umat percaya itu. Maka dikatakan, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Ini merupakan doa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus naikkan dalam sisi kemanusiaannya untuk setiap kita orang-orang percaya, bahkan para murid secara khusus pada waktu itu. Bapak Ibu, melalui doa Tuhan Yesus ini kita belajar tidak ada tiga hal, ya. Bahwa kita percaya, temanya dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Bagaimana caranya supaya ketika kita menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan, kita tetap bisa fight, kita tetap bisa survive, kita bisa tetap kuat, kita tidak kalah dengan pencobaan, tetapi kita menjadi orang-orang yang benar atas setiap pergumulan hidup. Jangan sampai ketika kita menghadapi problem hidup, kemudian membuat kita menjadi jatuh, gagal, ya. Tetapi Tuhan mau kita akan terus menang. Yang pertama, saudara, jelas dikatakan bahwa doa Tuhan Yesus ini adalah sebuah teladan dalam sebuah komunitas, ya. Jadi yang pertama, supaya kita memiliki kekuatan sebagai pengikut Kristus dalam sebuah komunitas, yang pertama kuncinya adalah doa, ya. Doa Yesus ini sebuah keteladanan yang harus juga kita aplikasikan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan berjemaat, baik berjemaat di gereja lokal maupun sebagai jemaat dalam gereja universal. Tadi kita mendengar majelis membacakan surat edaran dari PGI, ya, tentang isinya tentang bagaimana gereja itu adalah satu tubuh, satu beban. Bertolong-tolonglah kamu dalam menanggung beban. Apa yang dapat kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan? Salah satunya melalui doa, sama seperti Tuhan Yesus berdoa. Sebagai saudara dalam iman, kita saling mendoakan, kita mengikuti teladan Yesus. Banyak masalah, banyak pergumulan yang dihadapi seseorang, yang dia butuhkan apa, saudara? Ketika orang mengalami banyak masalah, ketika orang mengalami banyak beban, maka seseorang itu pasti memerlukan yang namanya dukungan atau support. Apa yang dapat kita lakukan? Salah satunya kita belajar melalui apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yakni melalui setiap doa-doa kita. Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang saling mendukung, yang saling mendorong. Ya. Komunitas yang sehat, persekutuan yang sehat itu adalah persekutuan yang saling mendukung dan yang saling mendorong. Saling mendorong, saudara. Tapi mendorong bukan supaya jatuh, ya. Mendorong supaya terus maju. Ya. Persekutuan komunitas yang sehat itu adalah persekutuan yang saling mendukung dan saling mendorong supaya maju, supaya semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Bukan saling menjatuhkan. Salah satunya melalui doa. Nah, kalau kita belajar, ada satu tokoh di Alkitab yang benar-benar mempraktikkan firman Tuhan ini dengan luar biasa. Dalam setiap suratnya kepada jemaat-jemaat yang dikiriminya surat, dia selalu memulai dengan kata-kata bagaimana dia senantiasa berdoa dengan sukacita untuk jemaat yang dikiriminya surat. Dia adalah Rasul Paulus. Ya.
Paulus itu kalau kita lihat dari 13 suratnya Rasul Paulus, saudara, hampir semua dalam permulaan suratnya ada maksud kata-kata, aku mengucap syukur kepada Allah ketika aku berdoa untuk kamu. Aku mengucap syukur kepada Allah ketika aku mengingat kamu, ketika aku berdoa dengan sukacita untuk kamu. Ini juga merupakan satu contoh yang nyata. Sebagai saudara seiman, sebagai orang percaya, saudara, kita mesti mempraktikkan ini, saling mendoakan. Kita memang terpisah jaraknya. Hari-hari ini kita jarang-jarang bisa bersekutu bersama. Biasanya kalau hari biasa, hari Selasa nanti ada doa, hari Rabu lagi kita ketemu bersekutu, hari Jumat, hari Sabtu. Tapi hari-hari ini, hari Minggu pun kita di rumah masing-masing, saudara. Tetapi tidak menutup kesempatan untuk kita tetap bisa saling mendukung. Salah satunya melalui doa. Banyak saudara-saudara kita dalam persekutuan jemaat gereja misi Injil Indonesia Jemaat Nehemia Samarinda yang memerlukan dukungan. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk setiap perbuatan mereka. Konteks yang lebih besar lagi, dalam skop yang lebih besar lagi, gereja secara universal. Kita berdoa untuk semua saudara-saudara kita. Dikatakan tadi dalam surat PG tadi, tidak pandang bendera gereja manapun, tidak pandang merek gereja. Kita satu tubuh dalam Kristus, harus saling mendukung. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan? Lebih besar lagi skopnya dalam hidup berbangsa. Gak usah lihat agamanya, gak usah lihat keyakinannya, gak usah lihat ras suku, tetapi kita harus saling mendukung. Kita berdoa untuk pemerintah, kita berdoa untuk tim medis, untuk semua mereka yang ambil bagian di garda terdepan dalam percepatan penanggulangan COVID-19 ini ya. Kita berdoa. Jadi apa yang bisa kita beri? Kalau kita bisa mampu dalam hal dana, tenaga, apalagi yang paling murah, yang paling gampang, yang kita sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak mendukung, yaitu di dalam doa. Mari kita terus. Itu yang pertama, saudara, supaya kita juga dikuatkan. Saudara, ketika saudara menghadapi pergumulan dan saudara dapat bertahan pada waktu itu, ingat, itu bukan kekuatan kita loh. Kita tanpa kita sadari ada begitu banyak orang yang mendukung kita dalam doa. Ya, kita sakit dalam pergumulan, kemudian kita bisa menerima anugerah kesehatan, kesembuhan. Jangan kita bilang bukannya tubuh saya bisa beradaptasi dengan baik, yang bisa memulihkan kita sendiri. Itu karena pertolongan Tuhan melalui banyak dukungan doa dalam satu komunitas. Ini yang harus kita syukuri. Jadi kalau kita kan pasti senang didoakan, senang ketika orang berdoa untuk kita. Maka dari itu kita juga harus memberi diri berdoa untuk saudara-saudara kita yang ya. Berdoa, saudara, itu merupakan satu kekuatan. Bahkan dikatakan doa itu nafas hidup orang percaya. Kalau nggak berdoa, kalau dibilang doa itu nafas, artinya kalau kita nggak berdoa, artinya apa? Artinya kita mati kan? Kalau dibilang doa itu adalah nafas, ada yang bilang begini, Pak, boro-boro mau doa untuk orang lain, doa untuk sendiri aja kadang-kadang nggak pernah mau berdoa gitu kan ya. Jangan-jangan berdoa, apalagi berdoa untuk orang lain. Ya harus ada jam doa. Tapi isi doa itu bukan hanya untuk diri sendiri. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi lain. Nah yang kedua, bagaimana kita supaya dikuatkan ya sebagai pengikut Kristus? Bagaimana kita memperoleh kekuatan? Yang kedua itu melalui firman Allah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, saudara, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepada mereka telah kau sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi firman Tuhan disampaikan kemudian diterima. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Ayat yang ke-14 ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang 17 sudah kita baca satu kali. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Firman adalah kebenaran. Saudara, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, saya katakan yang pertama, itu adalah buah dari doa. Baik doa kita sendiri kepada Tuhan kita naikkan, juga dukungan doa dari saudara-saudara seiman. Jangan kita bilang bahwa memang kebetulan, memang karena saya bisa enggak, tapi ada dukungan. Nah yang kedua, yang menjadi kekuatan bagi setiap kita dalam mengiringi Tuhan, walaupun kita di mana datang dengan banyak masalah.
Yang pertama, yang kedua adalah firman Allah. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Jadi kalau kita hidup di dalam firman, yang firman hidup di dalam kita, maka kita akan beroleh kekuatan. Ya, ibarat saudara handphone, secanggih apapun saudara punya handphone yang paling mahal sekarang iPhone ya, iPhone yang berapa itu yang sampai 35 juta lah ya. Iya. Handphone 35 juta ya. Secanggih apapun handphone itu, kalau misalnya dia habis baterainya nggak dicas, apa bedanya dengan batu yang ada di pinggir jalan? Bedanya cuma beda bentuknya aja. Kalau misalnya dia nggak bisa nyala, nggak bisa masuk listrik, ya paling pajangan yang nggak ada fungsinya sudah tidak seperti semula lagi. Begitu juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Secantik apapun kita, setampan apapun kita, sebanyak apapun duit kita, itu bukan sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita adalah firman Allah. Ya sama seperti para elektronik tadi, dia akan berfungsi dan berguna kalau dia masuk dalam aliran listrik, dicas. Ya, saya tadi bilang sama salah seorang anak pemuda, pada online begini sudah berapa lama kamu tadi beribadah? Saya tidak sebut namanya, tidur aja kerjanya. Saya bilang, kan seperti itu bahaya saudara. Jadi sama seperti dia handphone 35 juta kalau nggak bisa dicas, nggak hidup ya, nggak ada gunanya. Begitulah hidup kita. Tapi kalau kita terus nyambung, biar bagaimanapun dipakai apapun, handphone dipakai buat merekam, dipakai buat live, tapi kalau tetap dia ada sambungan, nggak akan habis-habis baterainya. Tapi kalau HP-nya nggak tersambung, nanti paling daya tahan baterainya berapa jam sih, berapa hari atau sehari penuh, habis itu habis. Begitulah kurang lebih. Jadi firman Allah itu memberikan kekuatan bagi kita. Makanya Yesus berkata, aku sudah memberikan firman-Ku kepada mereka dan mereka menerimanya. Saudara, kita bisa dengar firman. Kita bisa menerima firman melalui banyak cara hari-hari. Di rumah sendiri pun kita bisa dengar firman. Dengar firman kita harus ke gereja dan dengar firman, dan memang benar. Tetapi ada waktu khusus kita harus datang ke gereja. Nanti kalau COVID-19 sudah berlalu. Tapi jangan kebablasan. Ibadah bisa di mana aja nanti sudah selesai COVID-nya, kebiasaan ibadah di rumah dulu sebenarnya enggak ada. Tetapi di mana pun firman Tuhan bisa kita peroleh sambil masak di dapur, punya kotak bisa buka YouTube. Tapi hati-hati dengan khotbah, dengan pengajaran yang salah, yang keliru. Ya, kayak kemarin saya berbicara tentang pengajaran sesat. Tapi satu bagian saya sendiri juga keliru. Tapi bukan keliru salah, tapi terbalik. Kalau Bapak Ibu ada yang mengingat yang saya katakan, perjanjian baru berapa itu? Ada itu nggak? Perjanjian baru 39, perjanjian lama 27. Tapi bukan pengajar sesat itu ya. Itu keliru, salah pengucapan karena perjanjian baru. Tapi sekarang banyak pengajaran yang memang sesat, bukan hanya keliru ngomong, tetapi pengajarannya memang sesat, salah saudara. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Nah, firman Allah itu menguatkan kita. Yang ketiga, terakhir di dalam Kristus. Ya, kekuatan kita dikatakan ada di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 14 berkata, coba Yohanes 15 ayat 14 ini ayat terakhir. Bahwa kita kuat karena ada doa. Saudara berdoa, banyak lagi didukung oleh saudara-saudara berdoa, kita kuat. Amin. Yang kedua firman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita tetap stay tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 14. Ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa.
Ingat, hanya di dalam Kristus terdapat kekuatan. Dunia ini tidak dapat memberikan kita kekuatan. Ya, justru dunia ini membuat kita takut, membuat kita lemah. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, ya, kita itu teladan yang kedua tadi kita dengar firman itu terus menguatkan kita. Sebagaimana kita pada pagi hari. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sedemikian benar firman Tuhan. Kita boleh renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dengan firman-Nya. Setiap kita yang boleh mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Kiranya juga Tuhan Yesus menolong. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur kami, terima kasih. Kami percaya bahwa sebagai pengikut Kristus tidak ada jaminan bahwa kami akan hidup nyaman, enak, tanpa persoalan. Kami percaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bukan kami tidak akan menghadapi masalah, tetapi yang kami tahu, kendati pun Tuhan memberikan, mengizinkan pergumulan hidup, tetapi kami percaya ada kekuatan Tuhan ini bagi kami. Biarlah kami mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kami terus berdoa, baik untuk pergumulan kami, terlebih lagi untuk pergumulan dalam komunitas saudara-saudara kami yang memerlukan dukungan. Kami terus tinggal di dalam firman, dalam firman terus menjadi kekuatan. Bahkan kami tetap tinggal di dalam Kristus. Biarlah kami sama seperti ranting-ranting yang tinggal pada pokok anggur yang benar, sehingga kami terus beroleh kekuatan, suplai kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Sedemikian firman. Biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja. Bapak sudah berhenti menyampaikan firman dengan segala keterbatasan. Tapi kami percaya satu pribadi adalah Roh Kudus yang akan terus memeteraikan firman bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Ucapan syukur. Haleluya.